Treng, enakin aja. Selalu ikutan deg-degan, selalu speechless pada saat ada pemberitaan seputar pesawat ya. Karena jujur yang pertama aku ikut belasungkawa sedalam-dalamnya atas satu orang passenger yang meninggal dunia, turbulence yang begitu dahsyat luar biasa yang menimpa Singapore Airlines, dan akhirnya walaupun akhirnya berhasil emergency landing, tapi I know it was horrible. Nggak bisa kebayang apa yang mereka, all the passengers alami, dan juga it must be so traumatic, trauma yang begitu luar biasa. Gue rasa mungkin ada beberapa di antara mereka yang mungkin trauma nggak akan pernah lagi mau mempergunakan pesawat kali ya, karena gue punya teman-teman yang sebegitu traumanya karena turbulence, dan akhirnya tahu nggak, kayak gue nggak perlu sebut namanya ya, kita harus syuting, let's say acara di luar kota, dia bela-belain berangkat 2 hari sebelumnya dan mempergunakan transportasi darat. Terus gue tanya, lu gak capek berjam-jam, kayak let's say 8 jam, 10 jam gitu, untuk naik kendaraan, naik mobil gitu. Kan lo naik pesawat cuma sejam atau setengah jam. Saya bilang gak bisa, I cannot handle the anxiety. Kenapa gue bilang? Karena beberapa temen gue ini, dan bukan cuma satu orang ya guys, mereka punya trauma yang begitu dalam, begitu ketakutan pada saat terjadi turbulence. As for me, gak tau, mungkin gue rasa banyak teman-teman juga yang ngerasain ya, bahwa banyak loh sebetulnya orang yang takut naik pesawat. As for me, makin tua, makin jadi orang tua, makin takut naik pesawat. Kalau dulu itu waktu belum punya anak, jujur ya, naik pesawat ada takutnya karena kan banyak orang takut ketinggian, tapi tidak setakut sekarang. Kalau sekarang tuh setelah jadi ibu ya, setelah jadi orang tua, tiap naik pesawat itu, aduh, ini yang orang tua pasti ngerti ya, itu aku selalu doa sama anak-anak. Bahkan aku minta anak-anak mendoakan aku kalau aku bisnis trip. Aku tuh punya kebiasaan sebelum naik pesawat itu, di depan pesawatnya begitu mau masuk, biasanya kan kita di greet sama pramugari ya, di welcome gitu. Itu biasanya aku tumpang tangan dulu, aku pegang pesawatnya, aku doain dulu ya. Of course, nakomat kamit, gak bikin orang jadi parno ya. Dalam hati aku biasa bilang, dalam nama Yesus aku berkati pesawat ini, biar Tuhan jauhkan dari segala turbulence, Tuhan jauhkan dari segala error, human error ataupun machine error. Karena kan kita gak pernah tahu ya guys, by the time lo udah take off, mau lo menteri kayak kemarin presiden juga ada yang kecelakaan gitu. No matter who you are, apapun jabatan kita, kalau kita udah take off di atas langit, ibaratnya itu nyawa kita udah cuma di tangan Tuhan gitu. Walaupun sebenarnya ya lo naik apa aja ya, namanya musibah bisa kejadian. Tapi mungkin kalau pesawat itu banyak orang yang takut ketinggian sebenarnya. Terus biasanya gimana sih kak? Tapi kan harus ditelan ya ketakutan itu, karena gue harus business trip, harus cari uang gitu, harus terbang. Terus gimana kalau misalnya cuma kayak takut doang, kan ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa cari uang untuk keluarga gitu. Dan biasanya kalau di atas itu gue biasa selalu mempersiapkan, karena gue of course I feel anxiety pada saat gerak-gerak goyang-goyang. Dan itu kalau udah goyang-goyang guys, itu jantung kayaknya atau sport jantung ya bahasa orang dulu ya, itu tangan gue basah. Ada tuh orang teman gue yang nggak pernah takut terbang, itu Luna Maya. Luna Maya itu tidak takut terbang. She loves flying. Dia selalu bilang she loves traveling. I love traveling, don't get me wrong. Tapi kalau terbang aku tuh mengumpulkan keberanian ya. Sebenarnya orangnya kayak gitu. Tapi kalau Luna, dia nggak pernah takut. Dan emang gue tahu ada beberapa orang yang emang they really confident. Udah pokoknya naik pesawat ya udah gitu, goyang-goyang juga ya biasa aja gitu. Nah, biasanya banyak distraksi yang bisa dilakuin. Kalau gue, yang biasa gue lakukan adalah gue itu suka, udah gue download, biasanya gue suka dengerin sermon, suka dengerin khotbah, suka dengerin ceramah ya, sepanjang perjalanan ataupun praise and worship, lagu-lagu penyembahan Tuhan. Karena apa? Karena takut, karena untuk menenangkan hati dan pikiran gitu. Karena kalau di atas itu ya distraction, kadang-kadang suka nonton podcast apa segala macam, tapi yang paling menguatkan, paling bikin nggak terlalu, walaupun masih tetap deg-degan, adalah yaitu dengerin ceramah, dengerin khotbah, dengerin firman Tuhan, menguatkan hati. And I always put my kids photo. Pokoknya aku selalu cuma berdoa, Tuhan aku berangkat untuk bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dari ujung depan sampai belakang, semua pesawat Tuhan berkati. Dan semoga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau kita harus naik pesawat, naik kendaraan umum, naik apapun mass transportation, semoga Tuhan melindungi kita ya. Karena kita nggak punya kekuatan apapun. Begitu take off, our life is exactly in God's hand. Begitu take off, nyawa kita cuma bisa diserahkan di tangan Tuhan. Jangan parno-parno, jangan takut-takut, takut sedikit pasti ada. Pokoknya apapun, kemanapun sebelum berangkat, tetap jangan lupa
berdoa, karena hanya doa yang bisa menyelamatkan kita. Dan sekali lagi ikut berduka cita, ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya passenger dari Singapore Airlines. Semoga diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan.